Kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kami hadir bersama Engkau. Amin. Kami baru memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman dan kebenaran yang hidup, kebenaran yang memerdekakan, kemerdekaan dan kebenaran yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kami sambut kebenaran-Mu demi nama Kristus Tuhan yang percaya. Mari kita semua katakan amin. Salam. Salam. Ya, sekali lagi ucapkan salam. Salam. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hadir kembali bersama kami ministry pelayanan khotbah mimbar salib. Ya, saat ini pemirsa kami akan menjawab semua tantangan, pertanyaan dan berbagai isu-isu yang ada di media-media elektronik, terutama yang ada di EBI, yang ada di grup kami juga GMKI. Kami membuat grup GMKI. Di sini sudah 300 orang anggotanya. Dan juga di WhatsApp dan lain sebagainya, pemirsa. Nah, di sini kami ingin mengatakan dan menyatakan berdasarkan firman Allah, apakah Yudas itu selamat? Ini yang sangat penting menjadi topik, yaitu pembicaraan kita pada pagi hari ini. Apakah Yudas itu selamat? Pemirsa, ya banyak orang yang menjawab Yudas itu tidak selamat. Karena apa? Karena bunuh diri, ya katanya. Ada lagi, Yudas itu tidak selamat karena apa? Karena pengkhianat. Ya, kemudian ada juga lagi yang mengatakan Yudas itu tidak selamat karena apa? Karena Yudas tidak percaya pada Yesus. Nah, itu mana yang betul, mana yang salah? Ya, kita akan melihat di dalam Alkitab secara utuh, secara benar, pemirsa. Ya, kita jangan terburu-buru emosi menghakimi. Katanya kalau orang yang berpihak kepada Yudas sesat, ada orang yang mengatakan Yudas selamat, katanya itu orang yang sesat dan lain sebagainya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, pemirsa, kita jangan terburu menghakimi. Jangan emosional terhadap isu-isu, jangan emosional terhadap yaitu apa yang menjadi pemahaman atau paham. Mereka masing-masing punya paham yang berbeda. Yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai, pemirsa. Mari kita buka saja di sini. Ya, apakah Yudas itu selamat? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini penjelasan yang sangat spesifik, tapi di sini akurat atau akurasi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal atau beroleh hidup kekal. Ini membuktikan bahwa setiap orang, semua orang, jadi tanpa terkecualian, semua orang yang percaya kepadanya hidup kekal. Nah, kemudian ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini ayat yang ke-15 menunjukkan, yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi setiap orang, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa tanpa terkecualian. Ya, pemirsa, ayat ini menunjuk ke satu arah, yaitu penyelamatan atau keselamatan atau hidup kekal atau hidup di surga. Ini tidak sama sekali berbicara soal kematian seseorang. Jadi tidak berbicara soal bagaimana orang nanti mati, apakah itu mati biasa, apakah itu mati normal, apakah itu mati karena sakit penyakit, apakah itu mati karena ketabrak mobil dan lain sebagainya, atau kecelakaan, naik pesawat jatuh dan sebagainya. Itu sama sekali. Apakah itu bunuh diri, minum racun, gantung diri. Ya, ada. Dulu saya dengar cerita, yaitu di majalah di di Jakarta, ada seorang yang mempunyai jabat tinggi konsultan, ya, dari asing, itu jatuh dari apartemen yang tingkat tinggi sehingga mati. Nah, jadi ayat ini 16 ini
tidak ada kaitannya dengan soal nanti bagaimana dia mati dan bagaimana ia matinya, pemirsa. Tetapi bagi mereka yang sudah percaya, sudah ada di dalam Yesus Kristus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini intinya. Jadi semua orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana, saudara, selanjutnya di sini? Ya, kita lihat kasusnya Yudas, ya, Lukas pasal 22. Kita melihat kasus yang ada pada Yudas ini, Lukas pasal yang ke-22. Kita lihat ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya, kita lihat sebentar. Susah. Soalnya kadang mencari Lukas keliru nagihan. Nah, ini Lukas. Ayat yang ketiga sampai 5 saya baca. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Nah, jadi ini kisahnya Yudas. Yudas itu disusupi iblis, pemirsa. Jadi iblis masuk ke dalam Yudas, pengertiannya seperti ini. Ini terjadi pada zaman Yesus. Ya, Yesus belum mati di kayu salib. Nah, jadi yang ada di dalam Yudas ini adalah iblis, dan Yudas jelas bukan iblis. Jadi Yudas ini seorang manusia seperti saya, seperti saudara semua. Tidak ada bedanya. Nah, jadi di sini hanya permasalahannya, hanya kesalahannya apa Yudas di sini dikatakan. Ya, kita lanjutkan. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka yang kesalahan. Saya mengakui kesalahannya Yudas, bahwa Yudas ini mengkhianati, itu benar. Ya, pemirsa, saudara-saudara yang kekasih. Jadi Yudas itu mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus, berunding kepada imam-imam untuk mengadakan kesepakatan menangkap Yesus, dan Yesus akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam ini. Ini kesalahannya Yudas. Ya, pengkhianatan terjadi pada saat itu. Ya, juga banyak terjadi di mana-mana saat ini pengkhianatan yang tidak kalah besarnya, yang lebih daripada Yudas. Pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap perusahaan, pengkhianatan terhadap pimpinan, pengkhianatan terhadap bawahan, pengkhianatan terhadap karyawan. Ya, karyawan mengkhianati pimpinan dan lain sebagainya. Ada seorang hamba Tuhan mengkhianati juga di sini jemaatnya, jemaat mengkhianati juga hamba Tuhannya. Ya, ini terjadi saat ini. Apakah mereka itu tergolong Yudas yang dikatakan ini tidak masuk surga? Nah, jangan terburu-buru, pemirsa, jangan terburu-buru, saudara. Kehidupannya sekarang ini sama hanya dengan kehidupan zamannya Yesus. Dan kalau Yesus, yaitu sebelum mati di kayu salib itu masih menggunakan hukum Taurat. Yesus di sini, ya, sebelum mati di kayu salib, hukum Taurat masih berlaku. Karena apa? Jadi setiap orang yang bersalah harus dihukum mati, setiap orang yang berdosa harus mendapatkan kehukuman. Nah, tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, ya, semua penghukuman dibebaskan oleh Yesus. Dan semua dosa-dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, termasuk dosanya Yudas, termasuk dosanya pengkhianat-pengkhianat yang ada di sekarang ini. Ada pengkhianat negara juga ada, ya, ada pengkhianat perusahaan, ada pengkhianat di sini di kalangan, ya, gereja juga ada yang mengkhianati, pendeta mengkhianati, di situ juga jemaat-jemaat juga mengkhianati pendeta, terjadi di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, siapa yang selamat? Apakah di sini mereka tidak selamat? Nah, di dalam kasih karunia di sini menjelaskan sangat kuat bahwa setiap orang sudah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan semua dari soal-soal hukum, soal-soal vonis, penghukuman yang disebabkan oleh hukum Taurat. Nah, pemirsa, kita lihat lagi, yaitu Lukas pasal 23.
Lukas pasal yang ke-23 kembali pemirsa, pada saat itu Yudas di sini juga dijelaskan bahwa Yudas menyesal setelah ia melakukan pengkhianatan, sehingga uang yang diberikan kepada Yudas itu sebagai pengganti 30 keping perak dibuang, dilemparkan ke hadapan imam-imam, sehingga di situ uang itu dipakai untuk membeli tanah kuburan. Di situ dijelaskan pemirsa. Nah, di sini ayat yang ke-23 pasal Lukas pasal yang ke-23 ayat 45, Yesus disalib. Ya, pada saat itu Yesus disalib dan ia berkata, Bapa, ayat yang ke-25, ayat yang ke-45, 47 mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Yaitu berbicara kepada semua orang yang berbuat dosa dan melakukan pengkhianatan terhadap Yesus, melakukan aniaya, melakukan tindakan-tindakan pengejekan, penghinaan terhadap Yesus Kristus pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu menjadi catatan yang sangat penting. Tuhan Yesus mengampuni mereka yang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni mereka yang melakukan yaitu perbuatan-perbuatan dosa, penghinaan, penghujatan, dan pengkhianatan yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Ya, semua murid-murid meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, dan Petrus juga menyangkal, tidak mengakui Yesus bahwa dia adalah gurunya atau dia adalah muridnya. Dan murid-murid yang lain semua pergi meninggalkan Yesus. Itu sama dengan pengkhianatan, itu sama dengan pelarian, itu sama dengan pengecut, saudara. Jadi gak ada bedanya, juga sama. Yudas itu sama. Nah, oleh sebab itu kalau kesalahan Yudas juga kesalahan mereka semua. Mereka juga salah. Ke-12 murid yang lainnya juga salah. 11 murid yang lainnya juga salah. Terus murid-murid yang lainnya mengundurkan diri pada saat itu, yang melarikan diri dari Yesus, itu banyak. Itu mereka juga salah. Nah, rekan-rekan kekasih, mari kita lihat lagi di sini dikatakan Lukas 23. Kita lihat Matius pasal 27. Ya. Matius pasal 27 ayat yang ke-3 sampai 5 mengatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, saya mencet 27. Kita lihat di sini Matius 27 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Waktu Yudas ia menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, jadi kita melihat penyesalan Yudas. Kalau pada saat itu Petrus menyangkal diri, kemudian juga menyesal, dia menangis terseduh-seduh. Nah, bedanya di sini Yudas bunuh diri, tetapi Petrus tidak. Tapi di sini ayat tidak mempersoalkan masalah itu bunuh diri atau minum racun atau gantung diri dan lain sebagainya. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Mari pemirsa kita lanjutkan. Saudara-saudara kekasih, itu dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Itu jawab imam-imam. Nah, jadi sini kenapa Yudas terus menyesal, kemudian dia menggantungkan diri, kemudian matilah Yudas. Itulah sebabnya, ini kasusnya. Nah, kemudian bagaimana di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan? Di sini sanggahan orang-orang bahwa Yudas ini tidak masuk surga. Ya, di sini bahwa ayat 15 dan 16, yaitu pasal yang ketiga Injil Yohanes, itu jelas ya, mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya ia tidak binasa,
melainkan perlu hidup yang kekal. Semua yang percaya, mulai zaman Yudas, mulai zaman Adam, mulai zaman Nuh, mulai zaman Musa, dan sampai sekarang ini mereka yang tidak percaya, ya ini. Jadi semua yang tidak percaya itu mulai zaman Adam hingga sampai saat ini, mereka akan peroleh hidup kekal bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan di sini. Nah, kemudian yang bagian pendukung yang lainnya, yaitu di sini Lukas. Kita langsung Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan usaha kita, bukan kita mencari selamat, tetapi pemberian Allah. Kita tidak bekerja, tetapi kita dapat upah. Ada orang yang bekerja baru mendapatkan upah, itu namanya ya bukan kasih karunia. Tetapi yang dinamakan kasih karunia, kita tidak mencari, kita tidak bekerja, ya, tetapi kita diberikan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Ya, di sini dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita semua bisa, kita semua pintar, kita semua kaya, kita semua berhasil, kita semua bisa berperilaku baik, berperilaku benar, bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah itu sendiri. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri, pemirsa, saudara-saudara yang kekasih. Nah, kita lihat sini ayat yang berikutnya, yaitu pendukung ayat ini, Roma 8 ayat 1 sampai 3. Nah, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa di sini langsung ke ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikan. Diaminkan. Jadi pasal 8 ayat 1 sekarang, ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ini ayat ini mendukung Pak, bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, termasuk saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Yudas juga pengikut Kristus pada saat itu, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, semuanya itu pengikut Kristus. Ke-12 muridnya itu semua pengikut Kristus, saudara yang kekasih. Karena itu ia tidak dihukum sekarang. Setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, sudah tidak ada penghukuman, karena telah dibebaskan dari hukum yang menjerat, yaitu hukuman dari hukum Taurat. Nah, kita di sini kita lanjutkan, pemirsa. Roh yang memberi hidup, ayat yang kedua, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Telah memerdekakan kita. Tidak ada hukum dosa, tidak ada hukum maut bagi kita. Dosa saat ini, dosa yang akan datang. Selama kita masih hidup, masih bisa berbuat dosa. Siapa yang mengatakan tidak berbuat dosa, itu yang paling berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan yaitu kemuliaan Allah, sehingga Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Pemirsa, ya, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan lagi yang terdapat di sini dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan atau diselamatkan. Tidak ada kemungkinan, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada moga-moga. Namun di sini pernyataan kuat, diselamatkan, pasti, yakin, sungguh-sungguh diselamatkan. Amin. Nah, inilah kepastian hidup kita ini bahwa di dalam Yesus Kristus. Jawaban yang kita pakai yaitu untuk menjawab semua dosa-dosa manusia mulai zaman Adam hingga sampai zaman saat ini, yaitu Yesus telah mati bagi kita. Yang terakhir Roma pasal 5 ayat 19 dan 21 yang terakhir, pemirsa.
Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 di sini mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh ketaatan satu orang ada, semua orang jatuh dalam dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Dan oleh karena satu orang, Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang mati di kayu salib ini, maka semua orang memperoleh pembenaran dan kekudusan di dalam Dia. Nah, di sini ayat 20 mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi Taurat ini ditambahkan untuk melihat dosa-dosanya orang, kelihatan semua banyak dosanya, tidak ada yang sedikit. Nah, tetapi di sini oleh karena kasih karunia, di sini saking banyaknya dosa itu menjadi berlimpah-limpah kasih karunia itu. Yang terakhir ayat 21 mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi dosa akan membawa kepada kematian yang kekal pada saat itu, karena hukum Taurat pasti harus binasa. Karena hukum Taurat di sini semua harus jatuh di dalam hukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan sini. Kita tutup dengan Tuhan. Khotbah kami mengenai Yudas. Saudara boleh menjawab nanti lewat Ebi. Kami akan jawab juga nanti di Ebi. Dan kami secara umum, kami akan menjawab, tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi kami mohon pemirsa saudara, dengan sopan santun, dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang halus, jangan dengan kata-kata yang kasar. Mari kita doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami telah menyampaikan kebenaran-Mu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah penebus dosa-dosa kita semua orang yang berdosa, termasuk Yudas Iskariot, termasuk semua murid-muridnya, dan termasuk semua orang yang saat ini percaya masih banyak dosanya. Oleh sebab itu, oleh kematian Yesus Kristus, mereka semua akan mendapatkan pengampunan, akan mendapatkan pelepasan, akan mendapatkan kemerdekaan dari hukum maut dan hukum dosa. Tuhan Yesus, ampuni semua orang-orang yang telah berdosa dan bersalah kepada semua orang, kepada Tuhan, dan mereka sudah mendapatkan pengampunan di kayu salib. Kami yakin dengan kematian di kayu salib, dengan salib-Mu, mereka semua akan mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosa mereka, dan mereka peroleh kemerdekaan dan peroleh hidup yang kekal. Demikian kami ucap syukur dan terima kasih demi nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pelayanan ministry rohani kami di Mimbar Salib. Tuhan memberkati.